Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 5 Mei 2022, kita sudah dibangunkan oleh Tuhan. Dan marilah kita bawa hati kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena Dia akan mengenyangkan kita lewat renungan yang berjudul Selalu Berpakaian Putih. Kita akan membaca satu ayat dalam kitab Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita dapat menjaga agar pakaian kita tetap putih? Satu-satunya cara adalah dengan memberikan perhatian yang ekstra. Jika ada noda sekecil apapun, maka kita harus segera menghilangkan noda itu. Karena pakaian putih membuat noda akan terlihat dengan jelas. Demikianlah firman Tuhan sering memakai istilah berpakaian putih untuk menekankan arti dari kekudusan hidup. Di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, kekudusan hidup haruslah menjadi prioritas kita. Seperti Daud yang meminta Tuhan untuk menyelidiki dan mengenal hatinya. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24, Daud berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud memenuhi hari-harinya dengan keterbukaan hati untuk diselidiki oleh Tuhan. Kerinduannya adalah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang akan mencemarkan hati dan pikirannya. Hal inilah yang membuat Daud menjadi kekasih hati Tuhan. Bukan karena ia telah menjalani hidup yang tanpa noda, tetapi karena ia membuka diri sepenuhnya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Ia memiliki keterbukaan hati untuk diarahkan oleh Tuhan, sehingga ia berkata, "Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Keterbukaan hati di hadapan Tuhan dan kerelaan hati untuk dipimpin oleh Tuhan adalah kunci utama di dalam menjaga kekudusan hidup. Dengan keterbukaan hati, itu berarti kita membiarkan Tuhan menjelajahi kedalaman hati kita dan mengizinkannya membasuh setiap noda-noda yang ada. Bagaimanakah kita dapat memiliki keterbukaan hati di hadapan Tuhan? Yaitu dengan menyadari bahwa kita ini telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Demikian bunyinya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudaraku, tidak ada satu noda pun yang dapat kita sembunyikan di hadapannya. Adam dan Hawa berusaha menyembunyikan ketelanjangan mereka di balik dedaunan. Ananias dan Safira mengelabui Roh Kudus dengan menyembunyikan hasil penjualan tanah mereka. Yudas menyembunyikan pengkhianatannya di balik sebuah ciuman untuk Yesus. Demikian juga, kita pun dapat menyembunyikan segala noda kekafiran kita di belakang layar. Tetapi Tuhan melihat kehidupan kita bagai ikan yang berada di akuarium yang tidak dapat menyembunyikan diri mereka sekalipun di sudut-sudut terpencil. Kita tidak dapat menyembunyikan kecemaran di belakang panggung sandiwara, karena kedalaman hati dan pikiran kita bagai secari kertas putih, di mana noda sekecil apapun akan dapat terlihat dengan jelas di hadapan Tuhan. Jika demikian, saudara, mengapakah kita masih berusaha mencoba mengelabui Tuhan?
Jadilah seperti seorang anak kecil di hadapan Tuhan yang selalu berkata polos tentang perkara-perkara di kehidupan mereka. Saudara-saudara, kita harus ingat, Daud menjadi kekasih hati Tuhan, bukan karena ia telah menjalani kehidupan yang sempurna sebagai orang percaya, tetapi karena ketulusan hatinya dan kerinduannya untuk mengalami pembenahan yang Tuhan lakukan di kedalaman hatinya. Ketulusan hati dalam menjaga kekudusan hidup adalah bagai permata yang Tuhan ingin temukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Saudara-saudaraku, apakah kita rindu mendengar Tuhan berkata kepada kita seperti yang pernah dikatakannya tentang Daud dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22b. Demikian bunyinya, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bila kita rindu mendengar Tuhan berkata seperti itu, marilah kita menjaga kekudusan hidup kita dengan segenap ketulusan hati kita dan dalam segala kewaspadaan, supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sungguh sangat bersyukur karena Bapa telah membangunkan kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sesungguhnya kami menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan kami pun tidak pernah bisa menyembunyikan noda sekecil apapun dari depan mata Tuhan. Karena itu selidikilah hati kami Tuhan, dan tolonglah pulihkan hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Biar hati kami, hidup kami putih bersih seperti bulu domba, oleh karena darah Yesus membasuh semuanya. Dan mampukan kami untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Langkah demi langkah yang kami ambil, langkah demi langkah yang kami buat, biarlah itu semuanya setuju dan sesuai dengan keinginan hati-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus dan kuasa firman yang selalu mengingatkan kami untuk hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Selamat beraktivitas saudara. Biarlah kita tetap melakukan tanggung jawab kita setiap hari dengan hati yang takut akan Tuhan, karena mata Tuhan terbuka untuk melihat seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan hikmat dan selalu menyertai kita semua. Amin.